Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam memang tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Ilyas hanya disebut sebanyak 4 kali, sehingga tidak banyak yang tahu mengenai kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari Yasin bin Fanihas bin Al-Aizar, cucu dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga ia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas tinggal di tepi sebelah timur Sungai Jordan. Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi sekitar tahun 870 sebelum Masehi dan diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel di negeri Balabak, bagian dari Syam. Itu adalah sebuah daerah di Libanon. Menurut keterangan, kotanya bernama Venesia yang awalnya dihuni oleh para pelaut terkenal. Mereka menyembah berhala yang berbentuk seorang wanita yang bernama Bala. Dakwah Nabi Ilyas agar Bani Israel banyak bersyukur dan beriman kepada Allah mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan raja penguasa pada saat itu. Terdapat kisah ketika akan diangkat oleh sekelompok Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ilyas alaihissalam menuju ke sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh seorang ibu dan seorang anak yang sedang sakit. Nabi Ilyas mengobatinya menggunakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang anak sembuh dari sakitnya, mereka saling mengucapkan terima kasih. Nabi Ilyas juga senang karena telah diperkenankan bersembunyi dari kejaran Bani Israel. Mereka kemudian berkenalan dan akhirnya baru diketahui bahwa nama sang anak tersebut adalah Ilyasa. Anak inilah yang kelak menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Ilyas alaihissalam dikejar oleh sekelompok Bani Israel yang tidak senang dengan seruannya. Nabi Ilyas pada saat itu terpaksa harus bersembunyi dalam sebuah gua selama 10 tahun. Ada kisah yang mengatakan bahwa lamanya selama 20 tahun, bahkan ada juga yang mengatakan hanya 40 hari. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung gagak membawakan aneka makanan untuk Nabi Ilyas alaihissalam. Cukup lama Nabi Ilyas berada di dalam gua setelah mendengar kabar bahwa raja penguasa telah meninggal dunia, maka Nabi Ilyas bergegas keluar dari gua untuk kemudian kembali berdakwah dengan cara mengajak sang raja penguasa yang baru agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut akhirnya dapat menerima ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan diikuti pula oleh sebagian besar penduduk di negeri Balabak. Hanya ada sekitar 10.000 orang saja yang tidak mau beriman. Oleh karena itu, akan melawan raja yang baru. Maka para tentara diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada mereka, yaitu hukuman mati. Seluruh masyarakat meninggalkan penyembahan berhala dan hidup rukun, makmur, sejahtera. Namun, Bani Israel kembali ingkar. Nabi Ilyas mengadukan perilaku Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar Bani Israel diberi peringatan. Tak lama kemudian Allah menurunkan kemarau panjang di negeri Syam. Masyarakat banyak yang berebut air dan perkelahian terjadi di mana-mana. Kekacauan melanda seluruh negeri hingga suatu hari ada sekelompok yang menemui Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka minta tolong kepada Nabi Ilyas untuk memohon kepada Allah agar azab ini dihentikan. Mereka meminta maaf atas kesalahan karena telah kembali ke jalan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah. Atas pernyataan tobat ini, maka Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah supaya azab kemarau panjang yang menimpa negeri Balabak dapat dihentikan. Dan Allah berkenan memberikan kasih sayang kepada Bani Israel. Doa Nabi Ilyas alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Tak lama berselang, hujan mulai turun membasahi wilayah negeri Balabak. Seluruh masyarakat bergembira merayakannya. Wilayah Syam menjadi subur dan makmur. Namun tak disangka beberapa berselang, Bani Israel kembali kufur. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Ilyas.
Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan Bani Israel yang terus mengejeknya. Setelah itu, Allah SWT menurunkan azab yang lebih berat dan lebih dahsyat, yaitu berupa panas yang membuat orang-orang bergelimpangan dan binasa. Dalam riwayat Israiliyat yang belum jelas benar atau salahnya, dikisahkan Nabi Ilyas meminta kepada Allah agar diangkat ke langit. Tiba-tiba datanglah seekor binatang yang warnanya seperti warna api. Kemudian Nabi Ilyas menaikinya. Allah SWT memberikan sayap kepada Nabi Ilyas serta pakaian dari cahaya. Selain itu, Allah SWT juga mencabut lezatnya makanan dan minuman dari Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga ia menjadi sosok manusia bumi seperti malaikat langit. Setelah itu, barulah Nabi Ilyas berwasiat kepada penerusnya yaitu Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwahnya. Terdapat dua pendapat mengenai akhir hidup Nabi Ilyas alaihissalam. Pendapat pertama menjelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup. Saat dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh, Allah SWT mengangkat Nabi Ilyas ke langit. Ada pula yang berpendapat bahwa saat itu ketika ia ingin dicabut nyawanya, Nabi Ilyas memohon agar tetap hidup supaya dapat terus berzikir kepada Allah SWT, sehingga Allah mengangkatnya dan menempatkannya di suatu tempat untuk terus berzikir hingga akhir tiba. Sementara pendapat kedua menerangkan bahwa Nabi Ilyas meninggal dunia karena sakit dan usianya yang sudah tua. Makhul meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar bahwa ada 4 nabi yang masih hidup. 2 orang berada di bumi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, sedangkan 2 orang lagi berada di langit, yaitu Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Sebagian riwayat mengisahkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam bertemu setahun sekali pada bulan suci Ramadan di Baitul Maqdis dan kemudian melakukan ibadah haji serta minum air Zam-Zam. Demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam, semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT.